Oke, halo semua. Selamat datang di channel yang membahas tentang programming ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali mengenai rekursif. Hanya saja di kesempatan kali ini, ya masih sama seperti video sebelumnya, adalah tentang mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi permasalahannya itu lebih rumit, sedikit lebih rumit. Sehingga diharapkan setelah menonton video ini, kalian para penonton bisa sedikit lebih memahami, atau bukan sedikit ya, bisa lebih memahami tentang rekursif. Oke, kalau sebelumnya permasalahannya kan seperti ini ya. Palindrom, remove sampingan, remove adjacent, sama membalik kata. Itu masih sederhana, bahkan menggunakan for pun bisa kan seperti itu. Ya, sebenarnya antara for dan rekursif itu tidak ada yang lebih baik satu sama lain, tapi penggunaannya itu spesifik sebenarnya. Tergantung dari permasalahannya. Jadi di ketiga permasalahan ini belum memperlihatkan spesifikasi atau kekhususan dari rekursif. Nah, di sini langsung saja kita ke permasalahannya yang akan kita bahas. Pertama, versi sederhananya dulu. Jadi di sini mencari angka 4. Oke, misalnya kita punya sebuah list di sini. My list sama dengan list, misalnya 7,49 seperti itu. Misal kita coba print my list. Yep. Oke, terus save. Kemudian kita coba di sini. Oke, mungkin kurang kelihatan, diperbesar dulu mungkin. Nah, ya, jadi di sini kita punya list 749 isinya, dan permasalahan yang ingin dipecahkan adalah bagaimana cara kita untuk tahu di manakah angka 4 dalam list tersebut atau indeksnya. Nah, di list ini, contoh soal ini, kita tahu bahwa jika 7 itu indeks 0, maka 4 itu indeks 1, 9 indeks 2. Berarti 4 ada di 1, di indeks 1. Begitu, lupakanlah library yang sudah ada di Python, kita coba buat sendiri. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi, dan di fungsi tersebut kita akan memasukkan the list. Begitu. Dan di sini tentu saja yang paling mudah untuk dilakukan adalah kita membuat loop agar dia bisa mengecek masing-masing elemen. Jadi for misalnya x in the list, maka langsung saja return x, tapi x-nya nanti 4, ya kan? Berarti itu bukan x in the list, tapi in ring. Jadi nanti x itu sama seperti for i sama dengan 0, i kurang dari, ya seperti itu di C++ atau C. Maksudnya adalah x ini akan membuat angka-angka, yang mana angka-angkanya itu antara ring the list. Oh, bukan ring the list, tapi len. Jadi x-nya ini akan 0, dimulai dari 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai panjang dari the list. Tapi tidak sampai panjangnya, misalnya panjangnya 3 seperti di sini, maka dia akan berhenti sampai 2. Jadi 3-nya tidak termasuk. Begitu. Itu sederhana, cukup sederhana, dasar dari Python. Kita coba dulu. Ya, kira-kira begitu. Terus save. Oh no, ternyata bukan X, tapi di sini adalah the list. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, benar. Oke, tadi kurang ini ya. Nah, tadi kan mulainya dari X in the list, bukan in ring. Jadi lupa untuk membuat ini. Oke, jadi
sederhana seperti ini, kita bisa membuat sebuah penyelesaian untuk menemukan di manakah angka 4 begitu. Misalnya diganti dengan 7, berarti bukan find 4. Tapi bisa, kalau diganti dengan 7 berarti nanti akan jadi 0 harusnya. Isi adalah 0. Oke, kembali lagi. Dia jadi find 4 lagi. Nah, oke, ini untuk list yang hanya satu tingkat begitu. Bagaimana jika kita membuat listnya itu tidak seperti itu? Misalnya sama dengan list, tapi di dalam list itu masih ada list lagi. Misalnya 3, 2, 1, lalu koma lagi, baru ada 4, 5, 6. Misalnya seperti ini. Maka program kita tidak akan bisa berjalan karena ini pada dasarnya dia akan membandingkan antara list komponen pertama, misalnya ini 3 list ini ke apakah sama dengan 4. Tidak ada yang sama dengan 4 kan begitu. Atau mungkin angkanya ini sudah tak siapkan sebenarnya. Jadi ini misalkan saja ini tadi permasalahan yang sebelumnya ada 749, jadi list itu kita buat semacam percabangan begitu seperti pohon begitu, dan setiap elemennya itu akan digambarkan oleh titik-titik dalam setiap cabang begitu. Nah, misalnya ini satu tingkat, maka untuk 2 tingkat seperti ini. Nah, ini tak samakan saja seperti yang di sini angka-angkanya 171. Oke. Oke, jadi seperti ini gambarnya seperti ini. Nah, di sini angka 4 terletak di sini. Pertama adalah tahap pertama. Itulah indeksnya adalah 1. Berarti 0, 1 di sini kan. Nah, di list elemen pertama ini atau list elemen indeks 1 ini 4 berada di indeks yang ke 012 di 2. Berarti pertama kita masuk ke elemen 1 dulu. Nah, di elemen 1 itu kita masuk ke elemen yang kedua. Atau indeksnya jadinya 1 dan 2. Begitu kan? Nah, bagaimana cara untuk membuat programnya? Nah, sederhananya adalah setelah for yang pertama ini kita buat for lagi. Karena di dalam elemen itu masih ada elemen lagi kan. Jadi kita ulang untuk elemen selanjutnya. Kita return list juga karena akan ada 2 angka di sini, indeks yang pertama dan indeks yang kedua. Kita coba dulu apakah benar. Oke, benar. Jadi yang pertama adalah dia akan masuk ke indeks elemen pertama, kemudian di indeks elemen pertama ya, indeks elemen 1 itu aja, indeks 1, elemen indeks 1. Nah, itu elemen indeks 1 dia akan masuk lagi ke elemen indeks yang kedua di elemen indeks 1 itu. Jadi pertama dia 1 dulu baru kedua. Begitu. Saya rasa konsepnya tidak begitu rumit, hanya seperti itu saja. Nah, itu untuk 2 tahap begitu. Nah, bagaimana jika 3 tahap? Berarti sama, kita masuk dulu ke tahap pertama atau level pertama dulu. Level pertama ini dulu kita for, kemudian di dalam for itu akan ada for lagi, ya kan, untuk tahap kedua atau level 2. Kemudian jika level 3 berarti ada for lagi di dalam for tersebut. Begitu kan? Nah, itu menjadi sesuatu yang jelas dan pasti dan tidak terlalu rumit sebenarnya, hanya saja memang agak sedikit banyak mengetik for di situ untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi ada sebuah batasan untuk konsep seperti itu adalah konsep seperti itu bisa bekerja jika kita tahu berapa level dari list tersebut. Misalnya di sini ada 2 level, berarti for-nya 2. Misalnya ada 3, berarti for-nya akan ada 3, begitu kan? Misalnya ada 4, maka for-nya ada 4, dan seterusnya. Itu limitasi yang pertama. Limitasi yang kedua adalah
setiap elemen dalam list tersebut harus punya level yang sama. Begitu. Dan di sini kan terlihat bahwa tahap pertama itu punya list tahap kedua, begitu kan? Dan semua elemennya seperti itu, seragam. Jika ada 3, berarti semua elemen itu punya 3 level list atau 2 level tambahan di dalamnya, begitu. Yang menarik adalah bagaimana jika persoalannya tidak terbatas seperti itu. Misalnya seperti ini ya. Ini yang menarik. Jadi bagaimana jika permasalahannya adalah seperti ini? Kita tidak bisa menentukan berapa levelnya, atau kita harus membebaskan list tersebut punya level berapapun. Dan di sini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Ada 6 level di sini. Dan kita harus mengecek semua itu kan. Konsepnya, karena kita bicara yang sederhana saja. Kita bicara searching atau pencarian yang urut, begitu. Kita harus mencarinya dari awal, terus selanjutnya sampai didapatkan angka yang kita inginkan. Yang mana ini adalah 4. Dan angka 4 itu ada di sini, tidak yang paling akhir, gitu kan? Ada di level 1, 2, 3, 4, ada di level 4 juga, begitu. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Nah, saya akan mengajak para penonton semua untuk mengira-ira atau membayangkan, begitulah. Jadi saya mengajak para penonton sekalian untuk membayangkan kira-kira seperti apa solusinya, tanpa kita lupakan dulu tentang program, tentang coding, tentang Python atau apapun bahasa yang digunakan. Kita membayangkan kira-kira konsep seperti apa, cara kerja seperti apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita tahu bahwa for itu, atau maksudnya loop, for, kembali lagi ke coding namanya kalau for. Kita tahu bahwa perulangan atau loop itu akan mengulang, ya kan? Akan melakukan kegiatan yang berulang-ulang, apapun kegiatannya. Dan di sini kita perlu perulangan itu untuk mengecek masing-masing elemen. Hanya saja setiap elemen itu di dalamnya bisa saja ada elemen lain, atau bisa saja satu elemen itu berisi kumpulan elemen, yang mana kita perlu perulangan lagi di tahap selanjutnya atau di level selanjutnya, begitu. Tapi belum pasti seperti itu. Jadi di sini kita perlu kondisi, atau kita perlu ada petunjuk, kan? Mana yang perlu perulangan atau tidak, begitu. Dan cara kerjanya harus fleksibel, ya, harus fleksibel. Misalnya di sini dia perlu perulangan lagi di sini kan. Tapi di bawah, di angka 3 ini, ya dia tidak perlu perulangan. Perulangannya cukup di tahap ini saja, tahap pertama. Alias nih, tahap ini saja. Nah, di sini, di tahap kedua, untuk yang elemen di atasnya ini, di angka 1 ini, dia berhenti. Dia tidak perlu perulangan lagi. Tapi di bawah, di elemen yang indeksnya 1 ini, dia perlu perulangan lagi. Karena di sini dia bercabang lagi. Seperti itu. Jadi, untuk itu kita perlu perulangan dan perulangan, tapi hanya jika suatu kondisi memenuhi, begitu. Dan ini harus fleksibel, perulangannya itu harus fleksibel. Jadi intinya seperti itu. Kita programnya itu maksudnya akan membuat for dalam for, atau perulangan dalam perulangan, looping dalam looping, sampai ujung, ya kan? Sampai ujung. Jika di ujung dia belum mendapatkan apa yang diinginkan, yang mana di sini adalah angka 4, maka dia harus kembali lagi ke belakang dan mengulang dan melakukan perulangan untuk tahap untuk elemen selanjutnya. Yang di sini adalah 3. Nah, 3 ini kan belum memenuhi, belum ada 4, maka dia harus ke bawah lagi, begitu. Dan dia mengecek di 9 ini dia masuk ke bawah, dia cek 1, dia ke bawah mengecek, lalu 1 ini dia cek sampai sini tidak ada, maka dia ke belakang lagi, lalu ke 5 dan ke 4, akhirnya dia mendapatkan 4. Dan setelah angka 4 ini didapat, maka dia sudah selesai, kita dapatkan jawabannya.
Begitu. Nah, jawabannya itu adalah ini 2113 gitu. Nah, jadi intinya adalah for perulangannya itu for terus ya. Perulangannya itu dia harus bisa dibuat secara otomatis perulangannya. Kemudian jika perulangannya itu gagal mendapatkan, maka dia harus kembali ke perulangan di atasnya begitu. Di luarnya. Ya seperti itu. Di luarnya untuk melanjutkan perulangan yang sebelumnya itu. Jadi dia harus bisa maju mundur. Kalau di sini dia kanan kiri. Begitu. Sedangkan perulangannya itu kan atas bawah ya. Nah, begitu dia harus bisa fleksibel seperti itu. Nah, oke. Kita berandai-andainya seperti itu kan. Nah, lalu bagaimana cara kerja seperti itu atau konsep seperti itu bisa dijalankan di program? Karena jika menggunakan for, while atau looping biasa di program itu akan sulit seperti itu. Dia harus melakukan percabangan atau if atau mungkin switch atau apapun. Kita bicara Python jadi if, okay? Jika atau if elemen itu list, maka kita buat for lagi, ya kan? Kita buat for lagi di dalamnya. Tapi else, if elemen itu bukan list tapi elemen itu adalah integer atau angka, maka dia harus melakukan pengecekan apakah dia sama dengan 4 atau tidak. Begitu. Nah, bagaimana kita bisa membuat for di dalam for? Padahal kita tidak bisa menuliskan itu harus berjalan secara otomatis dalam program. Nah, caranya adalah kita buat fungsi yang mana fungsi itu di dalamnya adalah for. Kemudian di dalam for, di dalam fungsi itu dia memanggil fungsi itu sendiri, sehingga dia akan membuat for di dalam for jika kondisinya memenuhi. Begitu. Jadi disinilah rekursif bekerja. Begitu. Oke. Jadi seperti itu. Pertama, ya semoga tidak terlalu mengganggu. Jadi ini adalah contoh kodenya begitu yang sudah aku buat sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Dan di sini kita copy dulu saja itunya, listnya. Oh, ini aja lah ya. Copy ininya. Copy, kemudian di copy di sini. Oke, begitu. Save. Kita coba run. Error. Ya, kayaknya pas ketemu 3 ini dia error. Oke, jadi bagaimana caranya untuk membuat rekursif di sini? Yang pertama adalah kuncinya itu sebenarnya adalah kita bisa membuat percabangan atau if yang mana dia bisa mengecek elemennya itu bentuknya apa, atau mengecek apakah satu elemen itu bentuknya ini gitu. Di sini kita coba cek apakah the list X itu adalah list. Begitu. Jika iya, maka yang dia lakukan adalah dia akan memanggil find for, dan the listnya adalah the list X. Namun jika tidak, else, maka dia akan mengecek apakah elemen itu adalah sama dengan 4. Jika ya, maka tadi return ya kan. Oke, jangan return langsung lah. Kita buat sesuatu lah di sini. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada seperti itu, yang mana konsepnya seperti tadi ya. Ini jelas konsepnya seperti tadi, cuma kita jadi perlu return kan? Kita perlu variabel untuk return atau suatu nilai untuk direturn ke pemanggil fungsinya. Di sini yang direturn atau dikembalikan itu adalah indeks dari 4 atau letak dari 4.
formatnya adalah beberapa angka. Paling mudah adalah list. Kita buat list. Nggak bisa seperti itu. Position. Tapi position ini belum diterangkan di mana position itu. Tapi position ini jelas akan berubah-ubah kan setiap tahap dari fungsi. Misalnya fungsi akan memanggil sebuah fungsi. Kita sebut saja fungsi yang memanggil itu kita sebut parent, sedangkan yang dipanggil itu disebut child, gitu, atau anaknya. Yaitu bebas saja, itu sebutan saya saja. Oke, jadi kembali lagi ke program. Jadi di sini positionnya jelas masih tidak jelas. Tapi jelas position itu akan berubah-ubah, ya kan? Akan berubah-ubah. Misalnya parent, dia menetapkan bahwa yang dicek di sini adalah elemen nomor 1, misalnya, atau indeks nomor 1. Nah, tapi dia list, maka dia akan memanggil child atau dia akan memanggil fungsi. Dan di child itu harus dikirimkan position atau indeks bahwa ini adalah elemen 1. Oke, ternyata elemen 1 itu juga berisi list lagi, maka dia akan memanggil child lagi atau grandchild mungkin bagi fungsi nomor 1, fungsi tingkat paling atas, paling luar. Nah, di situ kan position itu harus dikirimkan atau diberitahukan ke child dari parent. Karena itu position di sini kita harus buat position sebagai sesuatu yang dilewatkan atau dipas ke sini. Juga di sini position begitu. Nah, position itu apa sih? Position itu list, iya kan? Nah, di sini di pemanggilannya awalnya kita buat list kosong, tulis saja. Ini ada error sih sebenarnya. Kenapa? Nah, di sini position pertama di sini di atas saja lah ya, di atas. Setiap for position itu harus dia append, benar, append x begitu. Dan di sini break, for-nya akan break dan dia akan lompat ke baris ini di mana dia akan return position. Tapi jika bukan 4, maka dia akan mengetes selanjutnya, elemen selanjutnya. Nah, jika sampai elemen terakhir itu dia tidak ada 4, maka dia akan x-nya ini akan berganti, ya kan? Karena x berganti, maka position ini juga harus dihapus. Karena jelas, misalnya awalnya x itu 1. Ternyata 1 itu elemennya adalah satu angkanya adalah 3 misal. Ya kan? Misalnya di sini 3. Nah, dia cek. Dia kan tidak mungkin, dia kan jelas bukan list. Dia akan ke else. Nah, di else dia akan mengecek apakah 3 sama dengan 4. Ternyata tidak. Maka dia akan keluar dari situ. Dia akan melanjutkan untuk x ke selanjutnya. Itu 2. Nah, tapi x sama dengan 1 itu jelas salah. Karena itu dia harus dihapuskan dari position. Nah, di sini jelas kita punya return untuk fungsi. Tapi kita memanggil fungsi tanpa menampung returnnya. Maka di sini kita akan buat get return atau wadah untuk returnnya seperti ini. Jadi return ya hampir sama dengan ini variabel yang dipas ke fungsi. Itu adalah sarana komunikasi. Kalau yang di sini ini adalah komunikasi dari parent ke child, tapi kalau return itu adalah sarana komunikasi dari child ke parent, begitu. Jadi dari fungsi di dalam ke fungsi yang di luarnya, begitu. Karena itu di fungsi di luar kita harus atau sesuai dengan kegunaan sebenarnya, sesuai dengan kondisi situasi ya. Apakah kita perlu untuk menampung itu atau tidak? Tapi di sini kita perlu. Kenapa? Karena jika get return ini sebenarnya salah. Sulit sekali.
Agak sedikit sulit sebenarnya memang kalau pakai return di bawah. Tapi dia pasti akan return position, ya kan? Dia pasti akan return position. Kecuali jika kita buat agar dia itu tidak return. Dan setiap kali ada perubahan di position untuk di child, maka di parent pun juga akan berubah, karena dia, karena Python itu biasanya dia akan passing parameter by reference. Jadi mungkin ini akan terlalu sulit jika menggunakan return di sini. Jadi lebih baik tidak break di sini, tapi kita langsung return saja di sini. Position, begitu. Jika dia tidak return position, maka dia akan pop. Oke. Kemudian di sini, jika get return itu tidak sama dengan none, alias dia, nah begini. Oke, jadi return ini hanya bisa dipanggil saat di sama dengan 4, ya kan? Jika kondisi ini terpenuhi. Tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan melanjutkan perulangan sampai X ini habis, atau X ini sudah merepresentasikan semua elemen dari the list, ya kan? Saat semua elemen dari the list ini habis, maka for ini akan berhenti, gitu kan? For ini akan berhenti dan dia akan keluar dari for, dan fungsi ini akan selesai. Gitu. Saat fungsi selesai tapi tidak mengeksekusi return, ya kan? Kalau di Python spesialnya di situ, kalau di Python jika suatu fungsi dia melakukan suatu hal tapi tidak mengeksekusi return, maka dia akan mengembalikan none, gitu. Alias dia akan mengembalikan tidak ada, dia tidak akan mengembalikan sesuatu, alias itu sebutannya none, begitu. Begitu. Kalau di C mungkin kita harus buat void, ya. Return type-nya harus jelas juga, void, integer, atau kalau di C++ mungkin vector int, atau mungkin map, atau mungkin apa, sesuai dengan kelas di C++, atau mungkin juga di Java seperti itu, method di Java, gitu. Nah di sini tidak, dia akan otomatis, Python otomatis, return type-nya akan otomatis. Satu fungsi bisa saja mereturn none, bisa saja mereturn list, bebas. Itu kita bisa buat percabangan di situ. Nah, kembali lagi di sini. Nah, jika if get return sama dengan none, maka dia berarti kan belum mencapai nilai yang diinginkan, ya kan? Karena dia tidak mencapai nilai yang diinginkan, maka dia akan kembali lagi ke ulangan for. Nah, tapi jika get return itu bukan none, alias dia sudah mengeksekusi ini, ya kan? Nah, child-nya itu berarti sudah menemukan 4 itu kan, child function yang suatu parent fungsi itu buat atau panggil, dia menemukan suatu hal, maka parent-nya juga harus stop dong, ya kan? Parent-nya juga harus stop. Oh, ternyata anakku sudah menemukan 4 ini. Jadi kan sudah selesai, perulangannya harus dihentikan. Nah, karena itu jika dia mendapatkan sesuatu, maka dia akan return juga di sini. Return. Nah, agar mudah ya tapi kita juga bisa menggunakan return position, karena tadi pass by reference. Position, jika dia dimasukkan dalam satu fungsi, maka dia akan tetap berubah, ya kan? Begitu. Agak sedikit rumit memang. Baca lagi dokumentasi Python, baca lagi ilmu-ilmu, sifat-sifat dari coding di Python atau kode-kode di Python. Pass by reference atau pass by copy itu penting di sini. Oke, jadi kira-kira mungkin seperti ini. Jika dia mendapatkan sesuatu, maka dia akan mereturn get return, dan dia akan mereturn itu ke parent-nya juga itu. Ya kan, jika dia adalah bagian tengah, itu fungsi di bagian tengah, dia adalah child tapi bukan child paling akhir atau child paling muda, dia juga bukan parent paling tua gitu. Dia ada di tengah-tengah mungkin. Dia harus memberikan sesuatu ke parent-nya. Begitu. Kira-kira seperti itu. Kita coba panggil. Nah, 2113 apakah benar? 2113. Ya benar ya, kira-kira seperti itu sih. Agak sedikit rumit. Oke, saya jelaskan untuk sekali lagi. Jadi pertama mungkin per list aja ya, per line maksudnya. Yang pertama ini adalah fungsinya jelas. Nah, di fungsi itu ada for atau perulangan.
di perluangan itu akan ada X. X itu akan mengindikasikan indeks dari elemen yang ingin diuji di situ, di perulangan itu. Nah, position itu menunjukkan posisi dari elemen yang diuji tersebut, begitu. Karena position itu bisa banyak, tidak mungkin cuma satu, atau mungkin juga cuma satu tapi bisa banyak karena mungkin ada beberapa level, maka kita buat list. Ya, positionnya itu berbentuk list. Dan saat kita mengunci X di sini, maka kita append, kita masukkan X ke dalam position. Nah, jika the list dengan indeks X itu adalah list, ya kan, atau elemen ke X, elemen dengan indeks X itu adalah list, maka dia akan memanggil kembali fungsi atau dirinya sendiri agar membuat for, begitu. Oke. Kemudian kita masukkan the list X, ya kan, atau elemen dalam indeks X, dan position. Karena apa? Karena positionnya tadi berubah, ya kan. Dia harus tahu ini elemen keberapa, ya kan. Agar nanti di child dia akan append lagi, ya kan. Misalnya di elemen 1 itu ada list, ya kan. Elemen 1 adalah list. Maka elemen 1 itu punya indeks lagi kan. Berarti 1, 0, 1, 1, 1, 2 dan seterusnya, begitu. Jadi dia harus tahu dulu posisinya itu di mana, begitu. Nah, oke. Nah, if getReturn tidak sama dengan none, nah itu berhubungan dengan di bawahnya, baris di bawahnya. Nah, baris di bawahnya ini bertujuan untuk jika elemen itu bukan list, maka elemen itu pasti adalah angka. Nah, jika elemen itu angka, maka dia harus mengetes apakah angka itu sama dengan 4. Jika dia tidak sama dengan 4, maka oke, dia pas. Dia akan kembali ke atas dan melanjutkan perulangan. Tapi jika dia adalah 4, maka dia harus mengembalikan position, begitu. Oke, jadi jika dia bukan 4, maka dia akan pop di sini. Jadi position pop. Jadi dia akan menghilangkan indeks terakhir di position atau nilai terakhir di position, begitu. Karena apa? Karena jelas indeks itu salah gitu. Kita harus move on ke indeks berikutnya, gitu. Misalnya di 1, 1, 1, 0. 1, 0 itu ternyata bukan 4. Nah, maka dia harus hapus 0 dan diganti dengan 1. Maka dia akan ke atas dan position append di mana X itu sudah jadi 1. Jadi 1, 1. 1, 1 gagal, berarti dia pop jadi 1 dan nanti di belakangnya diganti dengan 2. Jadi 1, 2. Begitu seterusnya. Begitu juga jika itu tahap 3, misalnya 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Dia harus pop gitu di sini. Nah, jika ternyata dia sudah menemukan 4, maka dia akan return position. Dan saat dia return, maka for atau fungsi itu akan close, akan ditutup, dan dia akan kembali ke parent-nya. Dan di parent, dia akan sudah mendapatkan atau sudah mengharapkan suatu return, dan kita simpan itu dalam getReturn. Nah, jika perulangan di dalam child itu tidak mendapatkan 4, maka dia akan menghasilkan none. Tapi karena ini kita misalkan bahwa dia mendapatkan 4, maka pasti getReturnnya tidak sama dengan none. Yang mana getReturnnya itu pasti position, ya kan? Karena dia sudah mendapatkan position, maka di sini dia juga harus return position itu atau yang sudah disimpan dalam getReturn. Begitu seterusnya. Oke, begitu. Oke. Karena ini append, kita coba print saja biar lebih kelihatan elemen-elemen apa saja yang dites di sini. Nah, jadi pertama dia akan mengetes elemen ke 0. Ternyata elemen ke 0 itu ada banyak begitu. Ada listnya. Jadi elemen 0 itu adalah list. Maka program akan mencoba elemen 1 dan 0 dan 1. Elemen 0 itu adalah integer dan dia bukan 4. Oke, move on ke 1. 1 ternyata list, maka dia akan memanggil lagi dirinya sendiri dan membuat for lagi, dan dia akan mengecek. Oh, 0 adalah integer ternyata. Oke, dan bukan 4. Oke, move on ke 1. 1 ternyata list, maka dia akan mengecek begitu.
Oke, list di sini dia cek, oh ternyata belum ada 4. Oke, maka dia kembali ke tahap ini, tahap ke 1, 2, 3, 3. Dan di tahap 3 ini dia akan move on ke 2, ke indeks nomor 2. Dan di indeks nomor 2 ternyata dia ada integer dan bukan 4. Maka dia kembali lagi ke sini, 1. Oh, 1 ternyata sudah habis. Habis berarti dia akan kembali ke 0. Dan 0, oh, berarti move on. Nanti dia akan move, dia akan bergerak ke indeks nomor 1. Dan di indeks nomor 1 ternyata 3 tadi kan. Adalah 3 ini. Nah, 3 ini bukan 4. Nah, bukan 4, dia akan move on ke 2. Dan di 2 dia akan mencoba semua elemen dan maju mundur seperti tadi, maju mundur kanan kiri. Dan for itu akan mengecek dari atas ke bawah. Begitu seterusnya. Dan didapatkanlah 2, 1, 1, 3. Begitu. Itu dia akan selesai. For-nya juga akan close, akan terminate atau apapun istilah yang benar, saya kurang tahu. Dan kita dapatkan indeks atau posisi dari 4 di sini. Begitu. Nah, misalnya kita ubah nilai 4 di sini. Oke, misalnya 4 di sini akan ubah jadi 1 dan di sini 4-nya akan kujadikan di sini. Begitu. Jadi kira-kira mungkin di sini ya, kira-kira. Ya. Mirip ya kan. Jadi dia akan di situ. Jadi kalau di sini berarti dia akan ada 2 0 1 2 3 2 3 1 1 1 1 ya kan. 2 3 1 1 1 1. Oke, kita save, kita coba. Ya. Kerja. 2 3 1 1 1 dan sama juga. Prosesnya sama juga. Ya, kira-kira seperti itu. Begitu. Jadi ya, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Agak sedikit rumit memang untuk rekursif ini, dan bisa dikatakan saya memahami ini karena saya mencoba membuat sendiri programnya ya. Ini juga masalah yang saya buat sendiri. Saya bayangkan begitu, kira-kira apa sih yang bisa digunakan menggunakan rekursif. Maksudnya apa yang bisa memperlihatkan rekursif begitu. Karena saya ingin belajar rekursif, ya kan? Karena kembali lagi, di zaman dulu ada rekursif di kuliah, saya tidak paham. Ada rekursif di wawancara pekerjaan dan saya tidak paham. Saya ingin tahu itu karena ini adalah hobi yang menyenangkan ya, programming. Dan keingintahuan itu adalah salah satu motivasi terbesar dalam hidup ya. Saya mengikuti keingintahuan itu dan di sini saya membuat persoalan dan menyelesaikannya sendiri. Entah ini adalah solusi yang terbaik atau tidak, saya tidak tahu, tapi saya ingin share kepada kalian semua. Mungkin kalian ingin membenahi, mungkin kalian ingin mencoba dan ternyata masih bingung ya. Sekali lagi saya encourage kalian untuk silakan tulis di kolom komentar. Oke. Dan ini bukan video terakhir karena saya masih punya beberapa persoalan yang saya buat sendiri tadi dan lumayan menarik. Ya, kira-kira seperti aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.